Nona Su, lukamu sudah membaik. Anda bisa pulang dari rumah sakit, tapi frekuensi halusinasimu semakin tinggi belakangan ini. Sebaiknya segera komunikasikan dengan keluargamu untuk memastikan keselamatanmu dan orang lain. Sayang. Sayang, kamu sudah bangun. Jangan sentuh aku. Sayang, ada apa denganmu? Tenang dulu. Aku melihatmu dengan Lulu itu. Lulu. Maksudmu Lulu muridku yang tadi ada di sampingku. Apa yang terjadi dengannya? Luyan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apakah kamu mengalami halusinasi lagi? Berikan aku 1 menit. Duduk dulu, tenang, oke, 1 menit saja. Duduk. Tunggu sebentar. Aku baru saja meminta rekaman CCTV dari ruang operasi, lihat. Sayang, lihat. Pak Lu, aku merasa hidung yang dibuat Profesor Zhao. Bentuknya tidak cocok. Menurutku hidung ini sangat cocok dengan bentuk wajahmu. Lalu kamu tiba-tiba masuk. Sayang. Sayang. Halo? Wei. Menggoda pria yang sudah menikah orang tuamu tahu. Tidak merasa malu. Apakah Su Cheng pengecut hal seperti ini? Masih memanggil preman seperti kamu. Untuk menghadapi bajingan seperti kamu. Tidak perlu Su Cheng turun tangan sendiri. Aku lihat cinta sejatimu seberapa bernilai. Jangan berkelahi. Hei, 110 ya. Ada orang yang melacur di hotel. Kamu licik, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bajingan. Jangan berantem. Kenapa cemburu? Kamu mengkhianatiku. Aku tidak. Lalu kenapa kamu menginap dengan Lulu si jelangkung itu? Dia datang untuk suntik. Kalau dia dengar aku memanggil polisi, kenapa dia lari? Karena jarum suntiknya juga dicuri dengan memanfaatkan posisinya. Apakah kau menganggapku Su Cheng? Kenapa tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk disuntik? Harus ke hotel untuk disuntik. Sayangku yang bodoh, bisakah kau gunakan otakmu sedikit? Dia seorang perawat di rumah sakit, terlalu banyak orang dan mata-mata. Bagaimana mungkin dia bisa menyuntik di rumah sakit? Lihatlah, setiap kali dia selesai menyuntik, dia selalu mentransfer uang padaku. Benar-benar. Sudah 10 tahun kita bersama. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Kau juga tahu kita sudah 10 tahun bersama. 10 tahun kita bersama, begitu caranya kau perlakukan aku. Cincin ini sudah lama aku ingin memberikannya padamu. Bukankah itu cincin yang ada di lingkaran pertemanan Su Cheng? Apa yang dimiliki Su Cheng, kau juga akan memilikinya. Di hatiku kau adalah istriku yang sebenarnya. Aku sering berpikir, memberikanmu pada Su Cheng
Apakah benar-benar layak? Tentu saja layak, segala sesuatu milik Su Cheng akan segera menjadi milik kita. Ada orang yang jika tidak mendapatkannya sejak lahir, maka mereka tidak akan pernah memilikinya sepanjang hidup mereka. Mungkin iya. Beberapa orang memiliki segalanya sejak lahir. Lihat gadis itu. Dia teman sekamarku di Universitas Su Cheng, putri tunggal keluarga Su. Saat kami ngobrol di asrama malam hari, dia bilang, dia kehilangan ibunya sejak kecil, ayahnya sering di luar negeri. Jadi dia sangat mendambakan kehangatan keluarga. Pasti akan mengejar cinta sejati. Tidak mungkin melakukan pernikahan politik. Dia pintar belajar dan sebagai anak tunggal, pasti akan mewarisi harta keluarga. Dulu aku butuh banyak usaha untuk mendapatkan Su Cheng, dan kau pun menjadi sahabat baiknya. Dia bahkan memberi pekerjaan padamu. Aku juga bergantung pada hubungan keluarganya. Langkah demi langkah sampai di posisiku sekarang. Tinggal sedikit lagi. Kita akan berhasil. Selama bertahun-tahun, aku melihat kalian berpacaran, menikah, punya anak. Menjadi pasangan suami istri yang harmonis di depanku. Kadang-kadang aku berpikir, cepat atau lambat, aku akan membuatmu kembali ke sisiku dengan cara yang terhormat. Pasti. Hatiku benar-benar hanya untukmu. Kalau aku benar-benar mau berselingkuh, kenapa aku tidak menyembunyikannya darimu? Aku yakin kamu tidak berani. Dulu kamu mengalami kecelakaan medis yang besar. Kalau bukan karena aku yang menyelesaikannya sepenuhnya, kamu tidak akan bisa seperti sekarang ini. Sudah-sudah. Hal-hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Kebaikanmu padaku selalu aku ingat. Su Cheng sekarang sudah dicopot dari posisi ketua dewan. Posisi ini pasti akan jadi milikku. Nanti, grup Su akan berganti nama menjadi grup Lu. Oh ya, masalah obatnya Su Cheng sudah tahu. Sayang. Waktunya minum obat. Suamiku, terima kasih sudah selalu, tanpa henti mengingatkanku untuk minum obat. Ini semua memang tugasku. Baik sekali, aku mandi dulu. Halo. Dalam tubuhmu terdeteksi kandungan obat halusinogen. Kadarnya cukup tinggi. Sepertinya hasil dari konsumsi jangka panjang. Terima kasih. Pasien ini, saya sudah lihat rekam medismu. Menunjukkan kamu menderita penyakit mental. Kalau bukan karena konsumsi aktif, kita perlu memeriksa obat yang kamu konsumsi. Kalau memang ada masalah, rumah sakit punya kewajiban untuk melaporkannya. Sebelumnya aku sudah melakukan tes obat. Laporannya tidak kubawa. Tapi obatnya aku bawa. Lebih baik tesnya dilakukan di rumah sakit yang sama pada waktu yang sama. Tolong bantu aku tes lagi secepatnya. Baik, akan kusegerakan. Kenapa kamu punya obat seperti ini? Di dalamnya ada kandungan halusinogen. Dia sendiri yang mengambil dan memakannya. Setelah makan terus tidur. Hidup tidak ada artinya. Sayang, waktunya minum obat. Ini adalah obat tidur biasa, yang memiliki efek terapeutik pada penyakit saraf. Apa mungkin ada kesalahan? Tidak, ini adalah obat yang aku makan setiap hari. Apa kamu Lhasa datang? Lumayan. Aku sedang menyesuaikan, terutama karena perjalanan yang terlalu panjang. Adik King, potonganmu sangat bagus. Memang enak jadi muda. Berapa tinggimu? Tinggi badanku tanpa alas kaki 178 cm. Adik ketiga. Taruh di sini, taruh di sini.
Ying cuci 2 apel. Ibu, Berapa 178 Kemana, cm itu Ibu? badanku tanpa alas kaki Sudah aku 178 antar cm. ke taman kanak-kanak. Cheng Cheng. Makan stroberi segar yuk ayo. Ibu silakan duduk. Makan. Didikan yang baik sekali, lihat betapa berbaktinya Xiao Yang. Tidak seperti beberapa orang. Egois memperlakukan orang sendiri seperti orang lain. Memang lebih baik punya anak laki-laki, sayangnya keluarga Lu kita tidak punya nasib sebaik itu lagi. Jiang yang makan lebih banyak. Makan lebih banyak, makan lebih banyak. Macet banget di jalan. Mana mampu aku beli? Pacarku yang belikan aku. pacarmu ini lumayan juga ya. Rumahku hanya 200 meter dari kantor. Bahkan nggak sempat dipakai, tiap hari cuma ngejejal di garasi. Apa kamu rela menikah? Kalau begitu kamu harus minta izin aku duluan. Nanti biar Keke jadi bunga pengiringmu. Aku sih mau. Tapi soal pernikahan ini, bukankah juga harus lihat waktu yang tepat? Ngomong-ngomong, jangan bicara soal aku. Bagaimana hasil investigasi soal obatmu? Kamu sudah tahu soal obat itu. Sepertinya kalian akan segera bercerai ya. Lagi diusut. Jangan sampai kepala penuh cinta buta. Setelah hal ini terungkap apa yang harusnya terjadi, ya biarkan saja. Jangan sampai hati lembek atau ragu-ragu. Laporan kesehatan sudah sangat jelas. Di tubuhku mengandung obat halusinogen, tapi tes obat kedua, tapi itu normal. Apakah ada yang memberitahu Lusing? Jadi Luyan ganti obat. Tapi siapa yang tahu? Hanya Luo Wei. Terlalu berisiko bagi guru Lu untuk selingkuh denganmu. Anda harus menjaga istri Anda dari pacar istri Anda. Lagi pula terakhir kali aku di kantor, hampir tertangkap oleh istrimu. Anda dapat memodifikasi konten pemantauan dan menyembunyikannya. Banyak hal baik. Dilaporkan bahwa Su Cheng, ketua grup Su, karena ketidaknyamanannya keluar dari jabatan ketua. Calon ketua baru belum diumumkan. Orang tua saya mempercayai saya. Rumah sakit senior mempercayai saya. Saya pasti akan mendapatkan ketua ini. Anda menunggu, saya tidak akan memperlakukan Anda. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Aku ragu Luyan bisa tergelincir. Dan dia mungkin dalam obat. Memicu tangan dan kaki. Saya kira itulah tujuan sebenarnya. Jangan khawatir, kita perlahan akan kubantu. Jika hal ini benar, aku harus membuatnya. Kondisi mental Anda belum pulih. Jika perceraian sangat mungkin terjadi saat ini. Berebut hak asuh Keke. Mengapa saya harus berpikir begitu lama? Biarkan orang luar berdiri. Mereka tidak melihat saya. Apakah itu memaksa saya untuk memecahkan jaring? Jangan lakukan hal bodoh. Direktur grup tidak dapat dipilih, dan wakil direktur rumah sakit dapat memperjuangkannya, bukan? Apa yang bisa saya lakukan? Tarik Su Cheng. Jangan-jangan jika ada yang salah, apa yang harus saya lakukan? Yakinlah. Jangan mengosongkan rumah Su. Aku tidak bisa mati. Istri. Kenapa minum alkohol? Istri. Hari ini kami makan malam bersama rekan kerja. Minum sedikit banyak. Tapi aku tidak mabuk, tenang saja. Bagus kalau tidak mabuk. Aku juga baru pulang. Makan malam dengan direktur baru grup. Direktur baru grup. Sudah diputuskan.
Aku terlalu sibuk di rumah sakit akhir-akhir ini. Tidak mendengar apa-apa. Orang yang sudah lama berteman baik dengan keluarga kita, Kim Mian. Berteman baik itu bagus, orangnya bisa dipercaya. Istri. Aku merasa sangat bersalah padamu akhir-akhir ini. Kamu bilang kamu sakit lagi. Kamu bilang keadaanmu tidak baik. Banyak sekali operasi di rumah sakit. Aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Dan selanjutnya, aku mungkin akan lebih sibuk lagi. Karena aku akan mencalonkan diri sebagai wakil direktur rumah sakit. Tapi, aku dengar posisi wakil direktur sudah ditentukan, Dr. Zhao. Apa Dokter Zhao suamimu? Apa kamu condong keluar ya? Apa yang kalian lakukan di tengah malam begini dengan bibi ketiga di dalam kamar? Aku dan Bibi 3 sedang belajar bahasa asing. Halo istri, ada apa? Suamiku, apa kamu punya waktu sore ini untuk menjemput Keke? Aku masih punya 2 operasi, agak sulit meninggalkannya. Apa? Kamu ada acara sore ini? Tidak apa-apa, baiklah aku cari orang lain. Wei, apakah kamu punya waktu jam 3:30 sore nanti? Punya waktu kenapa? Kalau begitu pakai mobilku untuk menjemput Keke ya. Aku sedang rapat di kota Qin hari ini. Sepertinya tidak bisa pulang malam ini. Bagaimana dengan Luyan? Aku hanya bisa merepotkanmu. Tidak masalah, serahkan padaku. Baiklah, lain kali aku traktir kamu makan. Wah, aku harus benar-benar membuatmu mentraktirku mahal-mahal nanti. Sekarang bukan hanya jadi simpananmu, tapi juga ibu tiri Keke. Su Cheng pergi ke kota Qin malam ini dan tidak akan kembali. Aku mengerti. Keke datang. Keke yang baik ya. Halo. Lokasi ponselmu sudah diubah ke kota Qin. Keke. Bibi sudah susah payah datang menjemput Keke. Dan bawa makanan enak untuk Keke. Keke harus bilang apa ya? Terima kasih, Bibi. Salah ya Keke? Harusnya bilang terima kasih Mama. Tapi Keke punya mama. Bibi adalah teman baik Mama. Dan Bibi sangat suka Keke. Tapi Bibi Luowe tidak mirip sama sekali dengan mama. Tapi Bibi Luowe hari ini baunya sama seperti mama. Keke mulai sekarang Bibi adalah mamamu. Kenapa kamu di sini? Komplekmu mengadakan acara hari ibu. Anak-anak dan ibu harus merekam video kebersamaan. Kamu tidak di rumah, aku terpaksa pakai bajumu untuk menghadapinya. Seharusnya hanya beberapa menit. Tapi ini mandi dan ganti baju. Sekarang juga belum selesai merekam.
Kamu bilang akhir-akhir ini tidak istirahat dengan baik. Harus minum obat, kamu harus minum obat, waktunya minum obat. Keke Bibi adalah mamamu. Baru saja masuk kamar. Lihat tempat tidur begitu berantakan. Aku kira Lusing selingkuh. Untungnya kamu. Ya untungnya aku. Kenapa tiba-tiba kembali tidak rapat? Sudah setengah jalan tiba-tiba diberitahu rapat online. Pulang terlalu terburu-buru, ponsel tertinggal di mobil Qin Mian. Baiklah, aku ganti baju dulu lalu pulang ya. Jangan lupa traktir aku makan enak. Baiklah. Aku akan membuat semua orang yang mengkhianatiku membayar harganya. Wei Wei, kamu setiap hari melihat kami berpasangan. Pasti sudah bosan ya? Tidak juga, aku juga punya pacar. Pacarmu itu lebih baik tidak ada. Nanti kamu lihat yang ini bagaimana. Xiao Chen. Su Zong Hao Lu Yisheng Hao. Nona Luo Halo. Siapa cowok ganteng ini? Aku yang ngatur kencan butamu. Xiao Chen dulu mahasiswa doktoral papa. Sekarang jadi asosiate profesor di rumah sakit ternama. Muda, sukses, dan bisa diandalkan. Sudah saatnya menikah. Nona Luo ini ada hadiah kecil buatmu. Katanya, dulu kamu kuliah di jurusan farmasi. Sekarang juga jadi dokter, semoga nanti kita bisa banyak ngobrol bareng. Terima kasih Pak Chen sudah repot-repot. Lau Mo. Gimana menurutmu, lebih baik daripada pacar lamanya kan? Jauh lebih bisa diandalkan. Xiao Chen memang bagus. Xiao Chen dengar hari ini ketemu kamu. Sudah minta cuti beberapa hari sebelumnya. Bahkan sengaja nyetir sendiri ke sini. Agar bisa anterin kamu pulang malam ini. Makanan sebentar lagi, kita minum dulu yuk. Ayo Xiao Chen. Lu yang nafsu makanmu besar ya? Wei Wei hari ini agak mabuk. Kalau sudah sampai rumah kabarin aku ya. Oke Pasu, kami duluan ya. Dah. Sudah kubilang kasih aku waktu buat ngumpulin uang. Jangan terus-terusan nelpon aku. Ayo pergi. Sayang, kamu ambil HP kau, mau beli apa ya? Asuransi Keke mau diperpanjang. Oh iya sayang, gimana dengan Qin Mian? Aku udah coba janji beberapa kali tapi gagal. Kalian kan teman dekat keluarga. Bisa bantu aku kenalin nggak? Dia baru saja menjabat, memang sibuk. Tapi untuk ketemu sebentar kayaknya nggak masalah. Tapi aku harus bawa oleh-oleh dong. Sudah lama sekali nggak ketemu. Gimana kalau besok rekening bankku diaktifin lagi? Kita bikin rekening bersama seperti dulu. Betul katamu, sekarang kamu. Kondisi mental juga sudah jauh lebih baik besok. Besok aku ke Ban untuk urusin. Oke.
MA. Tagihan paket apaan sih ini? Berani menuduh aku berhutang di luar. Aku cuma nanya. Kapan rumah ini jadi urusanmu aku bilang. Aku. Kamu berani. Kalau kamu sentuh lagi aku laporkan polisi. Laporkan polisi. Pergi atau dia akan memukulmu juga. Apa aku kasih muka buat laporkan polisi? Aku suruh kamu laporkan polisi. Kamu pukul. Cuma tahu minum pergi. Mau ngapain? Buka. Mama dengar kamu tidak bisa lari lagi. Kalau tidak akan ada lagi dan lagi. Kalau kamu berani pukul aku lagi, aku akan dengar ceng-ceng laporkan polisi. Di internet bilang, banyak wanita tidak tahan kekerasan rumah tangga. Akhirnya membunuh suami mereka. Kelinci terpojok juga gigit. Suami istri lama laporkan polisi apa? Hua kakak punya sakit lambung minum lagi. Aku ambil obat. San, kamu lumayan baik hati. Sama pria pelaku kekerasan rumah tangga aja peduli. Setelah minum perut paling sakit. Tidak minum obat benar-benar tidak bisa. Bibi San mengaku sering mengalami kekerasan dari suami. Tapi sama wanita yang juga mengalami kekerasan. Tidak ada simpati. Hubungan mereka berdua tidak biasa. Hua kakak, Minum obat laporkan polisi, kamu laporkan polisi. pinggangku Sanmei. Sanmei kok kamu? Luka di mana biar aku lihat. Perut. Tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali. Aku mabuk. Tunggu sebentar ayo. Mama, kursiku agak sempit. Mama atur untukmu. Apa kita tidak baik begini? Ini kan di mobil Sucheng. Aku rasa Luyan sepertinya tidak terlalu mencintaiku lagi. Apa dia melakukan sesuatu yang tidak baik padamu? Aku akan ajari dia pelajaran. Bukan karena ayah mertuaku itu. 3 hari 2 malam selalu mengomel di rumah. Bilang keluarga lu 3 generasi anak tunggal. Tapi yang paling penting, aku paham di hati. Luyan bermimpi pun ingin punya anak laki-laki. Biarkan dia bermimpi saja. Hei Pak G. Akhir-akhir ini arus kas perusahaan. Hei. Harus pakai agunan properti kah? Meskipun itu properti istriku sebelum nikah. Tapi kami masih suami istri sah sama sekali tidak bisa pinjam kah? Tidak, perusahaan apa sih kalian? Udah telepon belasan tempat semuanya sama. Benar-benar tidak bisa pinjam kah? Hei sayang. Gak cuma mau tanya. Bagaimana dengan janji dengan Pak Kin? Waktunya sudah diatur besok siang jam 2. Sayang. Rumah ini untung ada kamu. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Kamu suamiku ini yang harus aku lakukan. Sampai malam. Aku berencana mengajukan cerai. Kita diam dulu, kamu bantu aku konsultasi dengan pengacara. Setelah kita kumpulkan cukup bukti, baru bisa memastikan hak asuh Keke maksimal. Bagus.
Jeruk kecil yang pintar itu sudah kembali. IQ sudah menguasai puncak lagi. Oke, ikuti rencanamu. Aku dukung sepenuhnya. Sejak berhenti minum obat, aku merasa pikiran jadi lebih jernih. Waktu periksa terakhir dokter bilang, paling lama 1-2 bulan lagi, bakal sembuh total. Sekarang ini kondisi kesehatanmu yang paling penting. Dengan tubuh yang sehat baru, bisa hadapi pertempuran ini. Waktu menikah dulu, banyak yang bilang padaku, Luyan itu pria burung phoenix. Tidak sepadan. Tidak akan bahagia. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Karena aku benar-benar percaya dia akan memberiku keluarga yang utuh. Tak disangka akhirnya harapan itu hancur. Masih ada keke. Ada orang lain yang mencintaimu. Hari ini akhirnya bertemu dengan Anda. Saya sudah menghubungi beberapa dokter yang bagus untuk Sucheng. Saya yakin dia akan segera pulih. Terima kasih atas perhatian Anda, Pak Qin. Kalau begitu saya akan langsung ke intinya, Pak Qin. Saya datang ke sini atas permintaan teman lama saya. Untuk melihat peralatan grup kami, apakah bisa dipasok oleh teman saya? Teman Anda ingin mengambil proyek pengadaan medis grup kami. Ya. Dan peralatan medis yang bisa disediakan teman saya adalah yang paling canggih dan terbesar. Dan kami juga mengikuti prosedur yang normal, bisa ikut tender. Apakah Dr. Lu pernah terlibat sebelumnya dalam proyek peralatan medis luar negeri? Teman saya di luar negeri memiliki kebutuhan besar untuk memperbarui peralatan medis. Jika Anda butuh, saya bisa memperkenalkan Anda. Anda dan teman Anda bisa mengerjakan proyek medis luar negeri dalam jangka panjang. Jika berjalan baik, bisa juga mempertimbangkan untuk berimigrasi. Saya selalu bekerja di Sugrup dan tidak pernah terlibat dalam bisnis luar negeri. Apalagi istri dan anak saya ada di dalam negeri. Saat ini tidak ada rencana untuk berimigrasi. Benar juga. Katanya Dr. Lu adalah pria keluarga yang baik. Ternyata benar. Tapi baru-baru ini ada kabar angin di rumah sakit. Katanya Anda pernah mengalami kecelakaan medis yang cukup besar. Anda sendiri bilang itu kabar angin, Pak Qin. Dan jika memang ada kecelakaan pada diri saya, Anda pikir Sugrup akan membiarkan saya bertahan sampai hari ini? Benar juga. Teman yang Anda sebutkan ini sangat cocok untuk proyek medis ini. Tapi saya punya satu syarat. Silakan. Anda tahu, pertemuan kita hari ini berkat Sucheng. Jadi Sucheng harus menjadi penjamin proyek ini. Tentu saja. Dan dengan dokter yang Anda perkenalkan sendiri, saya yakin istri saya akan segera pulih. Pasti. Ada 2 grup medis besar di kota kita. Selain Su Group, ada juga Wen Group. Permintaan proyek pembelian peralatan medis dalam jumlah besar. Anda bisa mempertimbangkannya. Terima kasih atas sarannya, Pak Qin. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas nama teman saya. Sama-sama. Saya sudah menyuruh orang untuk melakukan pemeriksaan di Departemen Ginekologi dan Kebidanan Rumah Sakit Rakyat Laporan Pemeriksaan, Menenjakin Ki Hamlin, in Aminggu. Saya sudah mengirimkan data terkait ke email Anda. Saya tahu. Dia memang hamil. Apa masalahnya, katakanlah. Sudah habis ya, habis, apa yang perlu ditanyakan lagi? Ini cuma 80.000 yuan. Anda masih merasa benar ya, saya pasti akan membongkar. Paman sudah cukup-cukup. Apa masalah besar sampai tetangga menertawakan? Bibi tenanglah. Paman tenanglah juga. Apa yang kalian ributkan? Cheng. Lihatlah Wewe, dia sangat baik. Ini baru Kalen, menantu keluarga Lu. Yang seharusnya kami ajak masuk ke dalam keluarga. Tidak seperti beberapa orang. 10 hari tidak masuk kerja. Orangnya juga tidak tahu kemana. Paman jangan bicara lagi. Tidak tahu apakah di luar ada pria lain.
Kamu setiap hari makan minum dari saya dan masih tidak tahu diri. Kamu tahu tidak, saya bisa memberimu makan, juga bisa menghancurkan rezekimu. Kenapa kamu datang? Baru saja menemani Keke selesai mengikuti olahraga mengantarnya pulang. Baik Mama, kita pergi. Ayo masuklah. Mama, tapi saya masih suka bermain bersama Mama. Maaf ya sayang. Mama, kesehatannya tidak terlalu baik. Tidak bisa menemani kamu meraih juara pertama. Tidak apa-apa, Keke paling suka Mama. Kalau bersama Mama, meskipun bukan juara pertama, Keke tetap senang. Anak baik. Mau makan kue? Ini rasa favorit Keke kan? Sayang, Nanti kita jenguk Luo Wei yuk. dia sering banget ke rumah kita. Kok tiba-tiba mau jenguk dia? Dia hamil. Masa sih bercanda ya? Beneran dia akhir-akhir ini kan lagi akrab banget sama si Chen itu. Tapi emang agak cepat ya. Dia baru kenal si Chen minggu lalu. Gak mungkin deh. Oke, kapan kita jenguk dia? Tenang, aku cek jadwal dulu. Nanti kita beli suplemen buat dia. Oke deh. Suamiku. Ini kejutan darimu ya. Ini. Kok kayaknya bukan. Kelihatannya kayak yang pernah Luo Wei pakai. Mungkin dia ke rumah kita main. Terus ketinggalan ini barang kayaknya murah. Masa aku kasih kamu barang murahan? Nanti kalau aku udah punya uang, aku beliin yang lebih bagus. Luyansu makan yuk. Kamu duluan aja. Kenapa kamu gak enak badannya? Agak mual, mungkin kena angin. Aku turun ambil obat buat kamu. Gak usah, aku cuci muka dulu, kamu duluan aja. Oke, aku turun dulu nunggu kamu. Kapan kamu ada waktu? Aku pengen kamu nemenin aku belanja. Akhir-akhir ini aku makan banyak banget. Baju-bajuku udah gak muat. Sampai segitunya ya aktingnya. Wei Wei, Kalian kenapa datang? kenapa gak seneng kita datang ya? Aku kira pesanan makanan. Dengar dari Suceng kamu hamil, kita bawa suplemen buat kamu. Gimana, perlu gak Suceng bilang ke rumah sakit? Buat minta cuti buat kamu. Hamil apaan, kalian dengar dari siapa? Seluruh rumah sakit udah tahu. Kamu sengaja sembunyiin dari kita ya? Pengen kasih kejutan ya? Seluruh rumah. Ini benar-benar kejutan besar. Sekarang kamu udah hamil. Jangan selalu makan makanan pesan antar kalau sedang hamil. Tidak baik untuk kesehatan. Dulu waktu aku hamil, Luyan selalu masak sendiri untukku. Hei suami koki hebat. Ada tips apa yang mau kamu bagikan ke Wei Wei? Pastikan makan tepat waktu. Kalau lupa makan atau makan sedikit, itu berarti tidak bertanggung jawab pada tubuhmu. Obatnya aku taruh di sana. Ayo ambil. Aku mau mandi dulu.
Datang-datang aku ambil makanan pesan antar. Mama, aku sudah janda selama 20 tahun. Aku jadi ayah sekaligus ibu. Aku membesarkanmu sampai jadi orang. Kamu berani melakukan hal memalukan ini. Aku pukul kamu. Bibi, 3 bulan pertama ini masa paling berbahaya. Bukan ini. Jangan sampai kamu melukai anaknya. Mama, cepat katakan. Anak haram di perutmu itu siapa punya? Wei Wei. Bukan punya Xiao Chan. Apa itu pacarmu? Aku tahu ada masalah besar. Dia seperti kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Bibi hanya ingin membela keadilan untukmu. Su Cheng, apa maksudmu? Tidak ada yang tahu aku hamil. Apa kamu yang menyuruh mamaku datang? Ya. Aku hanya ingin Bibi datang untuk merawatmu. Kamu melakukan hal memalukan ini. Ayo ikut aku ke rumah sakit, aku tidak mau. Aku mau melahirkan anak ini. Bibi, Wei Wei sudah pernah menggugurkan kandungan sebelumnya. Waktu itu dokter bilang tubuhnya sudah rusak. Sulit untuk hamil lagi. Sekarang akhirnya punya anak. Kalian lebih baik berpikir matang-matang. Aku tidak peduli, ayo ikut aku ke rumah sakit. Aku tidak mau. Su Cheng, bagaimana bisa kamu seperti ini? Luo Wei, tenanglah. Kamu sudah melakukan hal seperti ini. Baik-baik saja kan? Malu saya mau ditaruh di mana? Saya bukan Luhua yang tidak tahu malu. Bibi. Luo Wei sedang tidak stabil emosinya. Saya dan Su Cheng pulang dulu, kamu jaga dia baik-baik di rumah. Saya di bawah rumahmu, kasih waktu 10 menit. Turun sekarang. Sayang. Pusing sedikit kepalaku. Bisa bantu pijat. Aku bantu pijat. Di sini ya. Pelan-pelan. Kenapa malah kirim pesan? Mau keluar lagi? Tidak, ini pesan grup kerja rumah sakit. Sudah larut begini mana mungkin keluar. Sehabis ini mandi terus tidur. Bahu juga. Sudah cukup, aku ngantuk. Kalau begitu tidur dulu. Aku tunggu. Besok jadwal kerja jam berapa? Kirim ke aku. Luo Wei, kenapa buru-buru cari aku? Bicaranya di mobil. Aku tidak mau hidup sembunyi-sembunyi lagi. Kamu cerai atau tidak? Hari ini kamu harus kasih jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, aku tidak segan-segan buka kartu. Sudah tidak punya malu lagi. Aku malah mau tanya Su Cheng bilang kamu hamil. Aku kirim pesan tanya kamu bilang cuma gemuk. Kapan kejadiannya kamu sembunyiin aku? Aku cuma mau kasih kamu anak laki-laki. Anak laki-laki pakai apa lahir? Aku kasih tahu aku sekarang banyak utang. Tapi dokter bilang, ini kesempatan terakhir aku jadi ibu. Anak ini harus aku lahirkan. Yakin sama aku. Tunggu aku dapat uang dari Su Cheng. Selesain utang ini aku akan ganti rugi. Kalau sekarang cerai, cuma bisa dapat setengah hartanya. Itu pun tidak cukup bayar utang. Tapi kalau bisa kendaliin dia, bisa dapat semua harta atas namanya. Jadi sabar lagi ya.
Tapi mama aku, ibu saya setiap hari memaksa saya untuk menggugurkan kandungan. Kamu dan Su Cheng selalu mesra di depan saya. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Saya tahu. Berikan saya sedikit waktu lagi. Kamu wanita jalang menggoda pria yang sudah menikah. Apa ini? Katakan padaku apa ini? Ini. Baiklah Luyan. Saya hamil sebelum menikah untukmu. Kamu bermain di belakangku. Tenang dulu. Ini pasti Su Cheng yang meletakkannya. Kamu pikirkan baik-baik. Mobil ini hanya kamu dan dia yang pernah naik. Jika bukan milikmu, maka pasti dia sengaja meletakkannya. Dia pasti tahu tentang hubungan kita. Jadi pasti dia sengaja memisahkan kita. Baiklah Lu. Kamu masih berani membohongiku. Wei Wei. Ibu. Saya memutuskan untuk bercerai dengannya. Kenapa tiba-tiba bercerai? Pernikahan ini dari awal hanyalah ilusi. Masalah Luyan dan Luo Wei. Saya juga tahu sedikit. Jika memang tidak bisa diatasi, maka bercerailah. Bagaimana denganmu? Hubungan Sam Chem dan ayah, semua orang bisa melihatnya. Saya terlalu lemah. Kalau tidak, dia tidak akan berani terang-terangan mengundang mereka ke rumah dan memasukkan anak haram Jianyang untuk bekerja di perusahaan. Anak haram. Datang. Ibu, hal ini tidak boleh diberitahu kepada siapapun, terutama Luyan. Xiao Qin. Kamu lihat laporannya dulu. Sam Chem, kamu turun dulu untuk bekerja. Baik. Dokter bilang tante berisiko terkena depresi. Perlu diobati secepatnya. Ibu, kalau bukan karena Lu Hua, kamu sama sekali tidak akan depresi. Bagaimana bisa kamu masih ingin hidup dengannya? Tanah kuning sudah sampai leher. Juga Su? Ini adalah takdirku. Lagi pula sebelum aku menikah dengannya, aku sudah pernah bercerai sekali. Jika aku bercerai lagi, apa yang akan dikatakan orang-orang di desa tentang aku? Setengah hidup sudah berlalu. Hidup dengan apa adanya saja. Bagaimana bisa hidup dengan apa adanya? Takdir harus dipegang di tangan sendiri. Halo Kak Hua. Jaket yang kubeli untukmu sudah kamu coba belum? Pas di badan tidak? Aku bilang padamu, gadis itu hari ini membawa pulang seorang pria liar. Tenang saja, aku hati-hati kok. Baik-baik. Adik ketiga duduk di kepala kapal. Kakak berjalan di tepi pantai. Kisah cinta kita. Pak Wang, tenang saja. Untuk kerja sama kali ini aku pasti akan berusaha sepenuhnya. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa minum malam ini. Karena istriku akhir-akhir ini dalam kondisi tidak baik. Aku harus pulang untuk merawatnya.
Tak disangka setelah bertahun-tahun berlalu, hubungan antara Pak Lu dan istrinya tetap seperti dulu. Dulu, aku hanya anak miskin dari desa. Istriku tidak hanya tidak membenciku, malah selalu mendukungku diam-diam dari belakang. Waktu itu aku hanya berpikir, harus membuat dia hidup dengan kehidupan terbaik. Sekarang menjalankan Boti dengan sangat baik. Bisa dibilang ini merupakan pertanggungjawaban padanya. Aku hanya mengakui satu hal. Pria yang mencintai istrinya, karakternya pasti tidak buruk. Jadi bisa bekerja sama dengan perusahaan kalian. Merupakan kehormatan bagiku setelah makan malam nanti. Kita langsung ke kantor untuk menandatangani kontrak. Baik. Luyan, Pak Su. Istriku, kenapa kamu datang? ada apa? Ini. Sayang, dengarkan aku menjelaskan. Cerai setelah cerai. Kamu dan grup Su tidak akan ada hubungan lagi. Sayang. Manajer Wang. Aku rasa kamu seharusnya sangat mengerti. Yang ingin aku ajak kerjasama adalah grup Su. Bukan kamu secara pribadi. Ayah. Kamu sekarang segera datang dari desa. Ayo Keke. Kenapa hari ini begitu cepat menjemputnya? Ada sedikit urusan. Ayo sampai jumpa. Kakek kita mau kemana? Pulang. Cepat masuklah. Kakek ini di mana? Mamaku di mana? Kamu tinggal di sini dulu, lihat. Kamu mau main ya main, mau tidur ya tidur. Akan menjemputmu. Kakek, aku mau pulang. Aku kakekmu, masa aku mau menyakitimu? Kakek. Keke, aku taruh di sini ya. Kamu jaga baik-baik tapi jangan sampai dia melihatmu. Oh ya, Luyan sebentar lagi akan menjemputnya. Aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu ya. Hasil tes keluar. Selamat, kamu sudah sembuh total. Bagus sekali. Bukti yang kamu berikan sudah dilihat oleh pengacara Zhang. Cukup untuk membuktikan Luyan selingkuh selama pernikahan. Jadi kalau bercerai, peluang mendapatkan hak asuh Keke sangat besar. Kindian, terima kasih. Kita berdua jangan sungkan-sungkan. Jemput Keke ya? Aku datang untuk mencarimu. Aku dengar kamu dan Su Cheng sudah bercerai. Kalau begitu aku maafkan kamu saja. Kenapa sebentar lagi menikah denganku? Tidak senang atau? Kamu sama sekali tidak bisa melupakan Su Cheng. Bicara di dalam. Apa? Katakan apa kamu yang melakukannya. Apa? Jangan berpura-pura fotonya. Ayah, apakah itu kamu? Ya itu aku yang kirim, gimana? Tidak, kenapa kamu gak bisa dengerin aku sabar dulu. Sabar? Aku sudah sabar selama ini demi kamu. Lu, aku kasih tahu. Kalau foto-foto ini aku yang kirim pasti sudah aku kirim dari dulu. Ngapain nunggu sampai sekarang? Sekarang bersih-bersih diri aja. Kamu kayaknya udah kebanyakan makan gaji buta. Jadi nggak tahu lagi apa itu tanggung jawab. Kamu kayaknya udah terlalu enak hidupnya. Sampai lupa jati diri aslimu kalau nggak ada aku. Kita masih di desa nanam padi. Luyan, dasar bajingan. Aku buta matanya sampai mau sama kamu. Oke, kalau gitu sama-sama hancur. Aku sekarang akan kasih tahu Su Cheng gimana kamu kasih dia obat. Sampai dia jadi gila. Kasih obat ke Su Cheng, kamu nggak ikut ya? Oke, biar dia tahu. Gimana sahabat baiknya kasih dia obat. Sampai dia masuk rumah sakit dan nyoba bunuh diri. Mengancam aku ya? Bagaimana dengan kecelakaan medis 3 tahun lalu? Kamu lupa gimana aku bantu kamu? Oke, aku nggak mau ribut sama kamu. Ayah. Wei. Kasih aku waktu lagi.
Setelah aku selesai urus semua ini, aku akan bawa kamu dan anak kita pergi jauh. Hidup bahagia bersama. Ayah, Setelah cerai rencananya gimana? Aku mau penuhi satu keinginan kecil, Keke. Keinginan apa? Setelah proses cerai selesai, aku akan berangkat. Info perjalanan tiket sudah aku beli. Ke Islandia ya. Halo. Keke. Maaf. Anaknya cedera di kepala, sekarang matanya sensitif sama cahaya. Penelanwell. Kebutaan disebabkan oleh darah di otak. Masih perlu terus dipantau. Terima kasih. Apa dosa keluarga lu ini? Keke. Huage, jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi. Keke sedang belajar dengan baik. Kenapa tiba-tiba bisa jatuh? Hari ini ada acara di sekolah Keke. Pulang sekolah lebih awal. Karena tidak ada kerjaan, aku pergi menjemputnya. Kamu. Setelah dia pulang, dia tidak nurut. Berlarian kemana-mana lalu jatuh. Apa maksudmu? Aku dengan baik hati membantu kalian mengasuh anak. Malah jadi kesalahanku. Keke pulang sekolah lebih awal. Aku bilang bagaimana bisa kamu jadi ibu? Ada acara di sekolah, Keke pulang sekolah lebih awal. Kamu tidak tahu. Kalau bukan karena bermain dengan pria lain, anak juga tidak akan seperti ini. Mohon bicara dengan hormat. Aku bilang, Cukup sudah. Ayo kita pergi dulu. Ayah. kalian Ayah, sekarang bagaimana keadaan Keke? buta. Benarkah? Apakah mungkin salah diagnosa? Atau kita bawa ke rumah sakit lain untuk diperiksa lagi? Jangan buru-buru. Sekarang Sucheng belum tahu. Saat Keke mengalami insiden itu, dia ada di rumahmu. Jangan sampai ketahuan dulu. Jika kalian semua ada di sana, kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Kalau Sucheng tahu, saya dan Luowei yang membawa Keke ke rumah sakit, apa yang akan dia pikirkan? Benar juga. Tapi sayang sekali. Kalau datang 10 menit lebih awal, Keke tidak akan buta. Paman, apa maksud dari kata-katamu? Kamu bilang, jika pada saat itu kami langsung membawa ke sini, dia tidak akan menjadi buta. Selesai rekaman di rumah. Kamu mau kemana? Su juga ini nasib gadis kecil itu. Ya sudah, bukannya cuma buta. Mungkin masih bisa disembuhkan kan? ibu guru bilang Aurora. Karena para dewa sedang melukis di langit. Tangan mereka gemetar dan menumpahkan cat. Makanya langit jadi berwarna-warni. Kamu mau lihat aurora nggak, Keke? Keke paling suka lihat langit yang penuh warna. Oke, Mama nanti ajak kamu pergi ya. Tunggu.
Kenapa tiba-tiba Luhua pulang dari kampung? Kamu mau kemana? Pulang. Pasti ada yang nggak beres. Monitor hari ini rusak. Jadi kamu curiga Keke sebenarnya nggak pulang? Keke kena masalah ada hubungannya sama Luyan. Segala hal dalam pernikahan ini memang susah buat nggak curiga. Mata Keke itu cantik banget. Dia penuh rasa ingin tahu sama dunia ini. Dia belum sempat lihat Aurora sama aku. Jangan buru-buru mikir yang buruk-buruk dulu. Aku kenal banyak dokter mata terkenal di luar negeri. Pasti beko pakai cara terbaik untuk sembuhkan mata Keke. Oke. Permisi, mau tanya jalan ke bagian rawat inap mata di mana ya? Depan belok kanan naik ke lantai 3. Terima kasih. Sayang. Keke gimana hari ini? Keke lagi tidur, tolong keluar. Aku tahu kamu sedih Keke kena masalah. Tapi dia juga anakku. Perasaanku sama kayak kamu. Waktu aku pergi anakku baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba kena masalah pas bapakmu datang? Bapakmu kan di kampung. Kenapa tiba-tiba datang jemput Keke pulang sekolah? Bapakku sudah kamu usir ke kampung sekian lama. Dia kangen Keke jadi jemput dia pulang sekolah, wajar kan? Benar-benar cuma kebetulan. Sayang, maksudmu apa? Kamu pikir aku sama bapakku sengaja bikin Keke kayak gini? Iya. Memang ada jarak antara kita berdua. Kamu benci aku terima. Tapi selama ini kasih sayangku ke Keke, kamu kan lihat sendiri. Kasih sayangmu ke dia. Yaitu kasih dia adik ya. Istri. Dengar dulu penjelasanku. Jelaskan. Sampai malam nanti masih ada 1 botol obat terakhir hari ini selesai. Keke akhir-akhir ini makan minumnya normal kan? Lumayanlah. Cuma tidurnya selalu tidak nyenyak. Oke, nanti aku cepat-cepat ambil obatnya. Dinwen sudah lama nyari kamu. Ayahku bikin kesal. Kota kita punya 2 grup medis besar. Wen Group juga punya banyak proyek kebutuhan pembelian peralatan medis. Barang yang kamu mau sudah kubeli semua. Aku juga belikan mainan sentuh buat dia biar tidak bosan. Terima kasih Kin Zom begitu perhatian sama anakku. Sudah seharusnya. Istri, hari-hari ini kamu juga sudah capek. Malam ini aku yang jaga, Keke kamu pulang saja. Tidak usah. Halo. Dr. Lu Group sedang memeriksa pembukuan kita. Kalau tidak bisa mengumpulkan 10 juta kita semua masuk penjara.